Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umum Rahmah dengan NIM 14012404079 akan menerangkan tentang kegunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah pengertian algoritma. Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah atau instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis atau struktur. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah cara membuat kopi dengan tradisional. Yang pertama yang kita harus siapkan adalah panci ataupun teko. Kedua, air bersih. Ketiga, kopi bubuk. Keempat, cangkir. Yang kelima, gula. Dan keenam, saringan kopi. Dan terakhir adalah kompor. Langkah yang pertama adalah isi panci dengan air bersih. Nyalakan kompor, tuang air bersih ke dalam panci di atas kompor. Siapkan cangkir, masukkan kopi bubuk ke dalam saringan kopi. Letakkan saringan di atas kopi dan tunggu air hingga mendidih. Matikan kompor jika air sudah mendidih. Tuangkan air panas ke dalam cangkir, masukkan gula, aduk kopi hingga tercampur rata dan sajikan selagi masih panas. Contoh yang kedua adalah cara menyeberang jalan. Pertama adalah berhenti di pinggir trotoar. Pastikan Anda berada di tempat yang aman dan terlihat oleh pengemudi. Lihat ke kanan dan ke kiri. Pastikan tidak ada kendaraan yang mendekat dari kedua arah. Perhatikan lampu lalu lintas. Jika ada lampu lalu lintas, pastikan lampu hijau untuk penyeberang kaki. Lihat lagi ke kanan dan ke kiri. Pastikan tidak ada kendaraan yang mendekati Anda sebelum Anda menyeberang. Seberang jalan dengan cepat dan yakin. Jalanlah dengan langkah yang mantap dan jangan berhenti di tengah jalan. Tetap waspada. Pastikan lingkungan di sekitar Anda dan jangan menggunakan ponsel saat menyeberang. Kedua adalah cara menabung di bank. Pertama, nasabah menyerahkan uang tunai di loket atau melalui mesin setor tunai. Kedua, sistem membaca data nasabah melalui kartu atau nomor rekening. Setelah itu, verifikasi keaslian uang jika melalui mesin setor tunai. Keempat, sistem memproses transaksi dengan menghitung jumlah uang, memvalidasi saldo rekening tujuan, catatan transaksi, dan bukti setoran diberikan kepada nasabah. Dan contoh yang ketiga adalah cara menarik uang di ATM. Langkah pertama, nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin, sistem membacakan data kartu, dan nasabah memasukkan PIN. Sistem memverifikasi PIN dengan data di server. Jika PIN salah, nasabah diberi 3 kesempatan sebelum kartu ditolak. Jika PIN benar, lanjutkan ke langkah berikutnya. Dan nasabah memiliki jumlah uang yang akan ditarik. Sistem memvalidasi apakah saldo mencukupi. Jika saldo cukup, uang dikeluarkan dan diperbarui. Dan jika tidak cukup, transaksi dibatalkan dengan pesan error. Contoh keempat adalah cara memasak nasi dengan rice cooker. Pertama, siapkan beras sebanyak yang dibutuhkan. Cuci beras hingga bersih. Biasanya 2-3 kali pencucian. Ketiga, masukkan beras ke dalam rice cooker. Tambahkan air sesuai takaran. Biasanya 1 ruas jari di atas permukaan beras. Keempat, pasang rice cooker ke sumber listrik dan tekan tombol cook pada rice cooker. Tunggu hingga berubah menjadi warm. Lalu nasi siap dihidangkan. Contoh algoritma yang keenam adalah cara membuat nasi goreng. Siapkan nasi matang 1-2 porsi sebagai bahan utama. Yang kedua, haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai, dan lainnya. Yang ketiga, panaskan minyak goreng di wajan. Keempat, tumis bumbu halus hingga harum. Kelima, masukkan telur, orak-arik hingga matang. Dan keenam, tambahkan nasi ke dalam wajan dan aduk merata. Dan ketujuh, tambahkan kecap, garam, penyedap rasa sesuai selera. Dan ke-8, aduk nasi hingga tercampur rata dengan bumbu dan kecap. Dan ke-9, cicipi rasa, koreksi bila perlu. Dan nasi goreng pun siap disajikan dengan pelengkap seperti kerupuk, acar, dan irisan mentimun. Algoritma ke-7 adalah cara membuat jus buah campur apel dan jeruk. Yang pertama adalah siapkan bahan 1 buah apel, 2 buah jeruk, 1 gelas air dingin, dan gula. Cuci bersih apel dan jeruk, kupas jeruk, lalu potong-potong apel menjadi beberapa bagian. Masukkan apel dan jeruk ke dalam blender, tambahkan air dingin ke dalam blender, tambahkan gula atau madu sesuai selera. Nyalakan blender dan haluskan bahan hingga merata. Saring jus jika tidak ingin ada ampas dan tuangkan jus ke dalam gelas dan sajikan. Contoh algoritma ke-7 adalah cara membuat jus wortel. Pertama, siapkan bahan 2-3 wortel segar.
1 gelas air matang, dan gula ataupun madu. Cuci bersih wortel dan kukus kulitnya. Dan kemudian potong wortel menjadi bagian kecil agar mudah di blender. Masukkan potongan wortel ke dalam blender, tambahkan air matang ke dalam blender, tambahkan gula ataupun madu jika ingin rasa lebih manis. Blender hingga halus dan merata, saring jus untuk memisahkan ampasnya, tuang jus ke dalam gelas dan sajikan. Contoh algoritma ke-8 adalah cara mencuci muka yang benar. Pertama, basahi wajah dengan air hangat. Ambil pembersih wajah, sabun cuci muka yang sesuai dengan kulit Anda. Usapkan pembersih wajah ke telapak tangan dan aplikasikan ke seluruh wajah dengan gerakan melingkar. Keempat, pijat rambut wajah selama 30 detik hingga 1 menit untuk membersihkan kotoran dan minyak. Kelima, bilas wajah dengan air hangat. Keenam, keringkan wajah dengan handuk bersih yang lembut. Dan yang ke-10 adalah algoritma cara menyikat gigi yang benar. Yang pertama adalah siapkan sikat gigi dan pasta gigi. Kedua, basahi sikat gigi dengan sedikit air. Ketiga, ambil pasta gigi secukupnya sekitar seukuran kacang polong. Keempat, sikat gigi dengan gerakan melingkar pada bagian depan, belakang, dan permukaan kunyah. Kelima, jangan lupa untuk membersihkan bagian lidah dan langit-langit mulut dengan lembut. Keenam, bilas mulut dengan air setelah selesai menyikat sikat gigi. Yang ke-11 adalah cara membuka tutup botol yang benar. Pertama, ambil botol mineral dan pastikan tutup botol dalam posisi yang benar. Kedua, pegang botol dengan tangan kiri. Ketiga, pegang tutup botol dengan tangan kanan. Putar tutup botol ke arah kiri. Teruskan memutar hingga tutup botol terbuka. Angkat tutup botol dan letakkan di tempat yang aman. Dan botol siap untuk diminum. Dan contoh berikutnya adalah cara membuka tutup botol yang benar. Pertama, ambil botol mineral yang sudah terbuka. Pegang botol dengan tangan kiri, ambil tutup botol dengan tangan kanan. Letakkan tutup botol di atas mulut botol, putar tutup botol ke arah kanan, teruskan memutar hingga tutup botol terpasang. Dan pastikan tutup botol terpasang dan kuat. Dan contoh ke-13 adalah cara membuka lemari yang benar. Pertama, berdiri di depan lemari. Kedua, pastikan tidak ada hambatan di sekitar lemari. Ketiga, pegang pegangan atau kunci lemari. Jika lemari terkunci, buka kunci dan kunci yang sesuai. Jika tidak terkunci, tarik pegangan atau putar knop lemari. Buka pintu lemari dan menariknya ke arah luar atau samping. Dan algoritma berikutnya adalah cara menutup lemari dengan benar. Pertama, berdiri di depan lemari yang terbuka, pastikan tidak ada barang yang menghalangi pintu lemari. Kemudian pegang pegangan atau kunci lemari, kemudian tarik pintu lemari dengan hati-hati menuju posisi menutup. Jika lemari terkunci, kunci pintu dan kunci yang sesuai. Pastikan pintu lemari terpasang rapat dengan terkunci yang baik. Algoritma ke-15 adalah cara mencuci gelas yang benar. Pertama, ambil gelas kotor dan letakkan di tempat cuci gelas. Siapkan air hangat dan sabun pencuci gelas. Basahi gelas dengan air. Tuangkan sabun pencuci gelas ke spons atau tangan. Gosok bagian dalam dan luar gelas hingga bersih. Bilas gelas dengan air bersih hingga sabun hilang. Tempatkan gelas yang sudah bersih di rak pengering atau lap dengan air kering. Dan kemudian adalah algoritma cara mencuci piring. Pertama, ambil piring kotor dan letakkan di tempat cuci piring. Siapkan air hangat dan sabun pencuci piring. Basahi piring dengan air. Kemudian, tuangkan sabun pencuci piring ke spons atau tangan. Gosok piring dengan spons atau tangan hingga bersih. Bersihkan sisa makanan dan kotoran pada piring. Bilas piring hingga tidak ada sabun yang tersisa. Tempatkan piring yang sudah bersih di rak pengering atau lap dengan kain kering. Algoritma ke-17 adalah cara memblokir teman di WhatsApp. Pertama, buka aplikasi WhatsApp di perangkat Anda. Pilih dan buka chat dengan teman yang ingin diblokir. Ketuk nama teman atau nomor di bagian atas layar untuk membuka profil mereka. Gulir ke bawah dan cari opsi blokir kontak atau block contact. Ketuk blokir kontak untuk mengkonfirmasi teman tersebut sekarang diblokir dan tidak bisa mengirim pesan atau menelpon lagi. Dan algoritma berikutnya adalah cara membuka blokiran teman di WhatsApp. Pertama, buka aplikasi WhatsApp di perangkat Anda, ketuk ikon 3 titik di pojok kanan atas untuk membuka menu. Pilih pengaturan atau setting, pilih akun atau account, pilih privasi atau privacy, gulir ke bawah dan pilih kontak yang diblokir atau block contact. Temukan dan pilih nama teman yang ingin dibuka blokirnya. Ketuk buka blokir kontak atau unblock contact.
teman tersebut sekarang dapat mengirim pesan dan menelpon kembali. Itu algoritma ke-19 adalah cara membuka pintu. Pertama adalah Anda berdiri di depan pintu, pastikan pintu tidak terkunci. Jika pintu terkunci, buka kunci terlebih dahulu. Pegang pintu atau knob dengan tangan. Putar knob dan tarik pegang pintu untuk membuka pintu. Dorong atau tarik pintu sesuai dengan arahan bukan pintu. Dan pintu pun terbuka sepenuhnya. Algoritma ke-20 atau terakhir adalah cara menutup pintu. Pertama, Anda berdiri di depan pintu yang terbuka. Pastikan tidak ada barang yang menghalangi pintu. Pegang pintu atau knob pintu dengan tangan. Tarik atau dorong pintu untuk menutupnya sesuai dengan arahan bukaan pintu. Pastikan pintu tertutup rapat. Jika perlu, putar knob pintu untuk mengunci pintu. Dan kesimpulannya adalah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.